Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu lagi bersama saya Kristi Septi kali ini dalam program Dialog Khusus. Nah pemirsa, sebagai kota dengan mobilitas tinggi dan infrastruktur transportasi yang terus berkembang, Batam menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keselamatan di jalan raya, perairan, dan transportasi umum. Dan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan transportasi menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dan pada hari ini kita akan mendengar langsung dari Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi dengan Bapak Bambang Sucipto SHMH. Selamat siang Pak Cipto. Siang Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari kantor ke studio Batam TV gimana nih Pak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Dekat ya Pak? Dekat ya. Cerah cuaca juga. Nggak kena macet pastinya ya Pak? Oh enggak, masih Batam masih aman. Baik. Nah Pak Cipto, kalau boleh tahu udah berapa lama sih Pak di UPT Pak? UPT Pelayanan Jasa Transportasi. UPT Pelayanan Jasa Transportasi dari tahun 2013, sekarang 2025, lebih kurang sudah 12 tahun di UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam. Baik, jadi sudah tahu betul lah ya Pak kondisi transportasi dan kemacetan mungkin di Kota Batam ini Pak? Iya, karena kita kesehariannya tinggal di Batam ya, sudah lama juga tinggal di Batam, lalu kita membidangi pelayanan jasa transportasi itu sendiri. Kita dituntut ya harus perhatian, harus tahu terkait dengan kondisi transportasi di Kota Batam. Baik, nah selama Bapak menjabat sebagai Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi ini, yang menjadi prioritas Bapak selama menjabat untuk transportasi umum atau transportasi itu seperti apa Pak? Iya, jadi tugas dari UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah menyediakan pelayanan jasa transportasi atau menyelenggarakan pelayanan jasa transportasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi kebetulan memang kami ditugaskan khusus untuk memberikan pelayanan jasa transportasi, khususnya yang lebih utama adalah pelayanan jasa transportasi darat. Ya. Jadi kita pahami memang angkutan umum di Kota Batam ini, dan bukan hanya Kota Batam, ya, semua daerah lain ya perlu penataan atau perlu peran serta dari pemerintah untuk menyediakan pelayanan jasa transportasi. Jadi yang kami komitmen kami yaitu memberikan pelayanan jasa transportasi yang aman, nyaman, selamat, dan terjangkau untuk masyarakat Kota Batam. Baik. Nah, tema kita hari ini nih Pak, keselamatan transportasi di Batam, upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Nah, saya mau tanya Bapak, sejauh ini menurut pandangan Bapak bagaimana sih Pak kondisi keselamatan transportasi di Batam nih Pak? Iya, bicara tentang keselamatan transportasi mungkin saya coba izin buka bahan ya. Silakan Pak. Ya, enggak sih. Kalau kita bicara tentang keselamatan, kita perlu membuka data pembanding ya. Di Batam ini saya kebetulan kemarin membuka data bahwasanya memang yang paling berkompeten membuat data kecelakaan lalu lintas adalah dari pihak Polda dan Polresta, khususnya terkait dengan unit laka lantasnya. Nah, kalau kami lihat, kami catat dari tahun 2023, 2022 itu ada peningkatan dari kasus laka lantas di Kota Batam. Di tahun 2023 itu ada 776 kasus. Lalu di tahun 2026 itu 2024 tercatat baru sampai dengan bulan 11 sudah terjadi 69 orang korban tewas dalam di lalu lintas. Ini menurut data dari Polda Kepri. Dan rata-rata memang korbannya adalah dari pihak kendaraan sepeda motor dan mayoritas adalah anak-anak mudanya. Jadi kalau dilihat dari data ini ada peningkatan, memang tren peningkatan dari laka lantas di Kota Batam. Artinya memang dari sisi keselamatan butuh perhatian khusus kita dalam bagaimana menekan tingkat kecelakaan itu. Nah, faktornya banyak ya. Faktornya banyak. Yang jelas kesadaran terkait dengan safety reading ya. Kalau safety reading itu bagaimana kita menggunakan kendaraan yang aman,
sesuai dengan aturan. Karena jalan yang kita miliki itu bukannya milik kita secara pribadi, tapi milik seluruh pengguna lalu lintas. Kita bisa menggunakan dengan baik, tapi pengendara lain tidak mematuhi aturan juga akan terlibat laka lantas. Oleh karena itu, pemahaman terkait dengan bagaimana mengendarai kendaraan dengan benar sesuai aturan itu harus dipahami oleh semua pengguna lalu lintas. Dan sepemahaman kami, kalau kita lihat dari data tingkat kecelakaan di Kota Batam tahun 2022, 2023 dan 2024 itu terjadi tren peningkatan. Memang kalau menurut kami perlu perhatian khusus terkait dengan peningkatan kesadaran terkait dengan keselamatan. Karena kita paham nih, Batam ini kota majemuk nih, tempat tujuan banyak orang di Batam. Ada bahasa kita baru belajar naik motor di Batam sudah jalan, ya. Artinya tidak tahu nih mana yang sesuai aturan dan mana yang tidak. Mungkin saya pikir demikian lah, untuk harus kita sama-sama perhatikan terkait dengan peningkatan keselamatan atau kesadaran keselamatan berlalu lintas di Batam. Baik, tadi Bapak menyebutkan pada tahun 2024 dari awal hingga bulan 11 itu ada 69 kasus kecelakaan lalu lintas dan mayoritas yang mengendarai sepeda motor seperti itu. Lalu Bapak juga menyebutkan bahwa yang terkena dampak itu remaja. Nah, seperti ini Pak, bagaimana sejauh ini dari Disub UPT Pelayanan Jasa Transportasi sendiri bekerja sama dengan dinas terkait untuk mensosialisasikan atau mengedukasi remaja-remaja tersebut, Pak? Sebelumnya kami perbaiki, kami ralat yang 69 itu korban tewas ya. Jadi kalau dari jumlah yang laka lantas selama tahun 2024 itu melebihi dari angka tersebut, ada 846 kecelakaan di Batam selama tahun 2024 11 bulan. Artinya dari Januari sampai dengan Februari 846 kecelakaan di Batam, dan dari 846 itu 69 korbannya tewas dibandingkan dengan tahun 2023 776 kasus laka lantas. Jadi ada peningkatan dari 776 ke 846. Nah, jadi upaya kami Dinas Perhubungan sudah dilakukan kerjasama antara Dinas Perhubungan dalam hal ini Polresta Barelang, khususnya unit laka lantasnya, dan Jasara Harja melakukan sosialisasi ke beberapa tempat ya, khususnya ke SMA ya, ke karyawan-karyawan, ke kampus, bagaimana tata cara atau bagaimana cara mengendarai kendaraan yang aman. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang ini kalau lihat bukan hanya di Batam ya, kalau kita di kampung aja anak SD udah bisa bawa kendaraan nih. Betul, Pak. Ya, di lingkungan perumahan bawa sepeda motor, nanti lalai orang tuanya keluar dari wilayah perumahan. Di jalan sana itu kan tidak tahu dia polanya. Bahkan kalau secara ketentuan itu kan memang anak yang sudah umur 17 tahun baru boleh bawa kendaraan berikut dengan SIM. Karena kalau dari sisi cara berpikirnya itu memang anak di bawah 17 tahun itu belum bisa menentukan ketika ada kondisi tertentu di jalanan di mana pada saat dia harus mengerem, di mana dia harus mengegas, di mana dia harus memotong sebagainya, memang belum cukup piawai kalau anak-anak di bawah 17 tahun. Nah, oleh karena itu Dinas Perhubungan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kerjasama dengan kawan-kawan Polresta Barelang dan Jasara Harja, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar yang belum cukup umur itu janganlah bawa kendaraan bermotor, diantar dulu ke sekolah oleh orang tuanya atau naik kendaraan umum. Lalu kalaupun yang sudah cukup umur, yang sudah ada SIM, yang sudah ada KTP, sudah SIM, bagaimana cara membawa kendaraan itu yang benar. Kembali saya sampaikan tadi, jalan ini milik kita bersama. Kalaupun kita yang sudah punya SIM, yang sudah paham cara berkendara dengan baik, ada orang lain lagi yang bawa kendaraan yang tidak paham, bisa terlibat laka lantas juga. Jadi makanya perlu pemahaman bersama dalam menggunakan jalan yang kita miliki bersama ini, Pak Kristi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin Pak, ke pemirsa Batam TV boleh diedukasi sedikit nggak Pak? Bagaimana sebenarnya cara mengendarai kendaraan yang aman atau safe riding nih Pak? Silakan. Aduh, saya buka catatan lagi ya. Boleh, silakan Pak. Terima kasih pemirsa Batam TV dimanapun berada. Izin pada kesempatan yang berbahagia ini kami coba mensosialisasikan bagaimana kita
berkendara dengan baik. Ya, kalau dalam istilah perhubungan, istilah dari kepolisian itu namanya safety reading. Safe adalah aman, ya. Reading adalah mengendari. Jadi bagaimana kita mengendarai kendaraan dengan aman, sesuai dengan aturan. Ya, ada beberapa cara, beberapa tahapan yang harus kita miliki. Itu sebetulnya ada 8 tip dalam melakukan safety reading. Yang pertama, cek dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Ya. Sebelum kita berkendara, kita biasakan manaskan dulu tuh motor kah, mobilnya kita kah. Kita lihat bannya, klaksonnya, remnya, olinya barangkali ada yang bocor. Kita cek kendaraan kita apakah sudah layak atau belum. Itu satu. Pastikan cek kendaraan. Cek dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Yang kedua, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan sehat. Kalau kita sedang marahan di rumah, nah lagi emosi, mana tahu yang berumah tangga sedang emosi dengan orang rumah dan sebagainya, tahan dulu emosi, jangan bawa kendaraan sampai dulu normal, kondisi badan sehat. Jangan pula pas makan obat flu lagi pas ngantuk-ngantuknya langsung berkendara. Cek kendaraan, setelah kendaraan cek badan kita sehat tidak. Kalau kira-kira tidak sehat, ngantuk, parkirkan kendaraan, tahan dulu sejenak. Setelah itu pastikan surat-surat kendaraan lengkap, STNK, SIM. Ya, jangan STNK disimpan rumah, karena STNK itu surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor, ya. Jadi harus surat kendaraan itu harus melekat di kendaraan. Di rumah boleh fotokopinya, ya. SIM, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ini peraturan lalu lintas. Traffic light, rambu, di mana dilarang parkir, di mana boleh berhenti. Ketika di tikungan jangan memotong, jangan di lampu merah jangan diterobos. Konsentrasi saat berkendara, lengkapi perlengkapan keselamatan berkendara. Yang ketujuh, ke-8, menjaga jarak kendaraan lain, membawa perlengkapan keadaan darurat. Nah, menjaga jarak, kadang kita abai ini di dalam kecepatan tinggi, kadang-kadang kita jarak antara satu mobil ke mobil lain kita tidak bisa menjaga nih, sehingga kan ketika mobil di depan itu mengerem, kita tidak cukup waktu, tidak cukup jarak untuk bisa menghindar. Nah, jaga jarak itu juga penting, jaga jarak aman. Kalau pada saat kendaraan itu tidak melaju, mungkin cukup dengan 2 meter. Tapi ketika jaraknya dalam posisi lajur yang laju, ya kita harus bisa menjaga jarak aman. 10 bila perlu sampai ke 15 meter. Itu untuk memastikan jangan sampai terjadi tabrakan beruntun. Saya pikir itu beberapa tip ya terkait dengan bagaimana berkendara, safety reading yang baik untuk pengguna kendaraan bermotor. Dan salah satunya perlu memakai atribut yang lengkap ya, Ya, Pak? betul tadi. Ya, menjaga salah satu itu betul. Ya. Memakai helm, jaket, dan ya, sepatu. Betul. Baik. Nah, sejauh ini nih Pak, strategi apa yang sudah diterapkan dari Dishub sendiri untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di Kota Batam ini, Pak? Ya, terkait strategi ya, Dinas Perhubungan secara keseluruhan, kita ada di Dinas Perhubungan ada struktur organisasinya, kepala dinas, ada bagian yang membidangi lalu lintas, bidang lalin, ada bidang angkutan. Ya, kalau strategi kami untuk membidangi ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau perhubungan secara umum kita sudah bekerja sama dengan instansi terkait, dalam hal ini Polres dan kepolisian dan Jasara Harja dalam sosialisasikan terkait dengan safety reading. Satu, yang kedua terkait dengan kelaikan kendaraan, ya, kelaikan kendaraan kita banyak, kalau perhubungan itu banyak di bidang kendaraannya, kelaikannya. Ya, kalau terkait kelaikan kendaraan di Dinas Perhubungan memang tempatnya melakukan pengujian kendaraan bermotor, yang kendaraan pengangkut ini ya, orang ya, penumpang dan barang, bukan kendaraan pribadi ya, kendaraan umum. Ya, itu strateginya. Lalu kita juga seringkali melakukan beberapa kali razia. Nah, ini menjelang hari raya nih, menjelang kemarin tahun baru, menjelang puasa juga kita bekerjasama dengan kepolisian melakukan kelaikan kendaraan, sejauh mana kendaraan itu layak untuk dioperasikan. Kalau dari sisi manusianya itu kepolisian ya, dari sisi SIM-nya. Kalau kita banyak dari sisi kendaraannya. Beda dengan kalau seandainya kendaraan yang kami operasikan, yang kami kelola, maksudnya Dinas Perhubungan, kebetulan memang Dinas Perhubungan di bawah PT juga mengelola pelayanan jasa transportasi, dalam hal ini Trans Batam. Nah, itu pembinaan pengemudinya, kondekturnya, lalu pengawasan perawatan armadanya langsung di bawah perhubungan, dalam hal ini UPT pelayanan jasa transportasi, Mbak Christine.
Baik. Nah, Pak, untuk mengurangi angka kecelakaan, ini kita mungkin masyarakat Batam sendiri sudah beralih ke transportasi umum seperti itu, salah satunya Trans Batam. Nah, sejauh ini antusiasme masyarakat menggunakan transportasi umum itu seperti apa, Pak? Ya, untuk menekan angka kecelakaan, salah satu tujuan yang seperti saya sampaikan tadi, salah satu tujuan dari penangkataan angkutan umum, salah satunya adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Terkait dengan animo masyarakat menggunakan angkutan umum, kami mencatat data tahun 2023 pengguna Trans Batam 1.200.000 tahun ya. Tahun 2024 kemarin pengguna Trans Batam sebanyak 1.600.000-an. Artinya ada peningkatan jumlah penumpang dari setahunnya lebih kurang 400-an ribu ya. 400-an ribu. Ini seiring dengan kami lakukan peningkatan layanan Trans Batam. Kita ada permajaan armada baru, ya, ada jarak tunggunya kita pendekin, ada beberapa halte yang kita bangun. Nah, kalau kami melihat dari animo masyarakat memang cukup tinggi menggunakan angkutan umum. Dan Mbak Christine, ini saya sampaikan, ini belum ada intervensi yang lain ya. Artinya baru pemerintah Kota Batam menyediakan angkutan umum yang layak ya. Belum ada paksaan seperti Jakarta. Kalau Jakarta ini kan ada ganjil genap, ada parkir yang dimahalkan di suatu tempat. Artinya masyarakat berpikir nih, kalau dia hari ini mobilnya ganjil, sementara genap, dia kan harus parkirkan kendaraannya. Atau dia kalau seandainya ke tempat tertentu ketika parkirnya mahal, tentu dia berpikiran lain untuk menggunakan kendaraan umum. Ini baru kita lakukan pemerintah Kota Batam, baru sifatnya alami. Jadi masyarakat alami berpindah secara alami untuk menggunakan angkutan umum. Dan kami melihat cukup tinggi ya, terutama untuk mahasiswa kita. Mahasiswa yang di rentang wilayah kendali jalur trayek yang kita lalui itu, sebut saja kalau boleh saya sebut itu Poltek, rata-rata pengguna angkutan umumnya kalau sudah pagi sore itu memang mahasiswa Poltek, dan beberapa mahasiswa lainnya sudah beralih ke angkutan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Batam. Pak Isi. Baik, nah untuk masyarakat yang belum menggunakan transportasi umum nih Pak, sejauh ini bagaimana cara menarik masyarakat tersebut untuk mau menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan juga salah satunya kan Pak? Ya, salah satu untuk menghindari kemacetan itu menggunakan angkutan umum ya. Di samping tadi saya sampaikan angkutan umum untuk menekan kecelakaan, untuk menekan kemacetan, polusi udara ya. Kalau kemacetan ya, kita bicara tentang kemacetan ya. Kapasitas bis kita itu jumlahnya 30 sampai 40 orang. Artinya kalau naik motor, kalau satu motor itu 2 orang, berarti butuh 20 motor. Artinya sudah 20 motor tuh yang kita pindahin ke penumpangnya ke angkutan umum. Nah, cara menariknya kami sekarang cukup dengan bagaimana memberikan layanan yang terbaik di bis Trans Batam. Pemerintah kota cukup memberikan layanan baik, menyediakan angkutan umum Kota Batam. Di samping di tengah-tengah Kota Batam yang sekarang memang angkutan umum yang diselenggarakan swasta sudah minim ya. Ini ya kita arahkan untuk mereka menggunakan, dan secara sukarela, secara alami mereka berpindah untuk menggunakan angkutan umum. Nah, caranya tarifnya juga kita tidak terlalu mahal, layanan kita lakukan baik, lalu kita memperpendek jarak waktu tunggu. Nah, sekarang kita membuka trayek-trayek baru untuk peningkatan layanan, dan sosialisasi yang kami lakukan. Seperti yang sekarang kita sosialisasikan juga nih, supaya masyarakat umum menggunakan angkutan umum Trans Batam. Baik Pak, saya akan lanjutkan perbincangannya sangat menarik ini di segmen berikutnya. Siap. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal.
Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan saya akan lanjutkan perbincangan yang menarik ini mengenai transportasi di Batam bersama Pak Cipto. Yeah. Nah, Pak Cipto tadi Bapak menyebut ada sekitar 400.000 peningkatan masyarakat yang menggunakan transportasi umum di Kota Batam sendiri. Nah, untuk aspek keselamatannya nih Pak, seperti apa sih Pak sebenarnya menggunakan transportasi umum ini Pak? Ya. Seperti kami sampaikan tadi, tujuan dari penyelenggaraan angkutan umum Kota Batam yang kita selenggarakan oleh Dinas Perhubungan UPT dalam hal ini Trans Batam untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan. Nah, dari sisi keselamatan, Trans Batam ini sudah mulai beroperasi di Batam. Dulu namanya bukan Trans Batam, BPP namanya, Bus Pilot Project tahun 2005. 2005, tahun 2013 baru beralih namanya menjadi Trans Batam. Kami mencatat memang belum ada yang sifatnya kecelakaan fatal ya dari bis Trans Batam. Amin-amin mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau artinya Trans Batam terlibat dengan laka lantas, sepeda motor, sebagainya itu memang memungkinkan terjadi karena memang kita masih bersamaan dengan lajur pengguna kendaraan lain. Itu saya sampaikan. Kita berkendara dengan baik, tapi kalau pengguna kendaraan lain yang tidak mematuhi aturan juga akan terlibat laka lantas. Tapi sejauh ini memang belum dan mudah-mudahan tidak terjadi. Itu dari sisi armadanya. Nah, dari sisi penumpangnya, dari sisi barang bawaannya penumpang kami dapat menjamin ya. Karena bis yang ada saat ini 3 koridor yang yang kami sebut dengan pola BTS, sewa pembelian jasa layanan, lalu tahun 2025 kita tambah menjadi 2 koridor lagi, itu sudah dilengkapi dengan CCTV. Ada 5 CCTV. Ada CCTV yang ngadap ke depan, ngadap ke belakang, di dalam sendiri ada 3. Bahkan pengemudi dalam kondisi ngantuk, berhandphone itu ada notifikasi yang terkirim ke layar monitor kami.
Jadi sehingga kan apalagi kalau seandainya barang tertinggal, karena nanti kalau ada penumpang yang ngaku barangnya tertinggal, di jam berapa kira-kira di bis yang mana, kita akan coba lacak, kita akan buka CCTV-nya. Sejauh mana memang barang itu memang tertinggal, siapa yang ngambil, dari sisi keselamatan barang tertinggal. Saya kadang-kadang heran juga Pak Gesi, ini seringkali terjadi kalau seminggu tidak kurang dari 5 atau 6 orang yang tertinggal barang. Padahal kita sudah ingatkan, ada helmnya, ada dompet, ada handphone dan sebagainya, ya tertinggal. Dan kami dapat pastikan itu akan kembali dari sisi keselamatan barang, dari sisi keselamatan orangnya, insya Allah ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari ya mara bencana lah. Apa yang sudah kami lakukan saat ini, alhamdulillah dapat kami yakinkan ada jaminan khusus terkait dengan keselamatan pengguna lalu lintas Trans Batam. Baik, nah sejauh ini nih Pak, keselamatan masih aman. Mudah-mudahan selanjutnya juga aman. Amin, ya Pak. Nah, kita mengantisipasi nih Pak, barangkali ada human error dari driver sendiri. Apakah UPT dan dinas terkait melakukan tes urin secara berkala nih Pak? Oh ya, tes urin ya. Jadi sebelum sampai ke tes urin saya human error. Jadi memang terkait keselamatan tuh ada faktor orangnya, faktor armadanya, bisnya, faktor jalannya, faktor cuaca ya, cuaca juga bisa mempengaruhi. Nah kalau kita kembali kepada human error yang mungkin terkait dengan penggunaan narkoba ya, kalau dari sisi teknisnya petugas kami sudah pasti memiliki SIM B1 umum, bahkan ada yang SIM B2 umum, artinya secara kualifikasi untuk membawa kendaraan umum penumpang itu sudah diperbolehkan. Lalu kami tambahkan lagi ada sertifikasi khusus lagi. Jadi pengendara angkutan Trans Batam itu dia harus dibekali dengan pelatihan khusus bagaimana dia bisa, karena tidak semua orang itu punya SIM B1 umum mengendarai barang, bis barang atau truk barang itu bisa atau bis pariwisata, bis pekerja bisa membawa bis penumpang sama, karena bis angkutan umum seperti Trans Batam ini setiap halte bus stop dia harus berhenti. Kalau bis karyawan itu kan dari titik A ke titik B saja, dan begitu juga dengan angkutan pariwisata lainnya. Jadi dibekali dengan sertifikasi khusus. Itu dari sisi kemampuan atau kualifikasi orangnya. Nah terkait dengan penyimpangan lah, saya sampaikan tadi penyimpangan lah, terkait dengan penyimpangan penggunaan barangkali narkoba. Ya, selama ini kami tahun 2024 kemarin ada 2 kali itu pengecekan dari Dinas Kesehatan sendiri ya, melakukan pengecekan tes urin. Lalu kemarin pas menjelang angkutan Natal dan Tahun Baru itu ada dari Dinas Kesehatan BNN melakukan tes urin ke pengemudi kami. Nah ini yang dilakukan oleh pihak luar, ada kerjasama. Lalu di internal kami sendiri, kalau kami merasakan ada perlu semacam pengecekan ya, apakah tidak hanya di pengemudinya, di kondekturnya pun atau di tiketingnya pun, kalau kita rasakan perlu dilakukan tes urin, kami akan bersurat untuk dilakukan tes urin secara dadakan. Jadi memang kalau tahun lalu itu bahkan 2 kali saya catat ya. Dinas Kesehatan langsung ke Dinas Perhubungan, lalu kita panggil petugas kita. Lalu kemarin sebelum Natal Tahun Baru itu ada tes urin yang dilakukan di halte Sekupang dan halte Batam Center dan halte Sekupang. Ya, jadi terhadap pengemudi itu kita panggil untuk dilakukan tes urin, dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Ya, dari hasil itu semuanya negatif, karena hasil itu akan disampaikan kita mana-mana yang terindikasi, dan dari semua pengemudi yang kita tes dan hasilnya negatif. Artinya sampai hari ini dan mudah-mudahan seterusnya pengemudinya bebas dari penggunaan narkoba. Alhamdulillah juga sampai saat ini juga kecelakaan yang melibatkan transportasi umum seperti Trans Batam juga belum ada ya Pak? Iya, belum. Baik. Nah, kembali lagi nih Pak, salah satu tadi yang Bapak sebutkan, salah satu untuk menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan transportasi umum adalah durasi tunggu. Ya. Nah, durasi tunggu Trans Batam sendiri saat ini seperti apa Pak? Silakan. Ya, jadi sekaligus izin sosialisasi sekalian ya, Mbak Christine. Jadi pemirsa Batam TV dimanapun berada, jadi Trans Batam itu saat ini sudah beroperasi di 9 trayek dari rencana kami 10 trayek atau 10 koridor. 9 itu kalau hitungan kami sudah menjangkau
lebih dari 80% wilayah Kota Batam. Hanya tinggal satu yang belum kami jangkau, itu wilayah Tembesi ke Barelang. Saudara-saudara kita yang arah Barelang sana yang belum terlayani dengan Trans Batam. Tapi kalau bis sekolah, angkutan Damri, angkutan perintis sudah terlayani, tapi durasi tunggunya lama. Nah, dari semua itu, dari 9 trayek yang kami layani itu memang waktu tunggunya bervariasi. Nah, kami sekarang sedang fokus di koridor 123. Koridor 1 itu Sekupang Batam Center. Koridor 2 Tanjung Uncang Batam Center. Koridor 3 Sekupang Jodoh. Nah, ini waktu tunggunya 15 sampai 30 menit. 15 itu di jam-jam sibuk pagi dan pulang kerja sore. Ya, itu di 15 menit sampai 30 menit di 3 koridor ini. Dan di koridor yang lain masih variasi, ada 20 sampai bahkan ada yang masih 1 jam. Yang 1 jam itu masih di Nongsa Batam Center, itu masih 1 jam waktu tunggunya. Tapi kalau pagi masih di rentang waktu 20 menit. Nah, ini menjadi tantangan kami, ya, tantangan kita semualah Kota Batam. Bagaimana terus meningkatkan layanan angkutan umum ini supaya masyarakat bisa tertarik menggunakan angkutan umum. Karena kalau seandainya waktu tunggunya lama juga bosan nunggu ya, Mbak Christine. Nah, tahun 2025 ini ada 2 trayek lagi yang kami tingkatkan waktu tunggunya 15 sampai 30 menit, yaitu koridor 4 Sagulung Sekupang dan koridor 8 Punggur Jodoh. Dan untuk Punggur Jodoh, sebagai informasi kita bersama juga, kalau sekarang jam operasinya sampai dengan pukul 17 sore, akan kita tambah per 1 Mei nanti sampai dengan pukul 18 atau pukul 6 sore dari Punggur. Harapan kita, saudara-saudara kita yang dari Tanjung Pinang yang datang ke Batam lewat Punggur, lewat naik kapal itu masih ada bis sekitar pukul 6 sore. Nah, sekarang kan pukul 5 mereka sudah tidak ada bis lagi. Nah, ini waktu tunggu ini yang setiap tahun akan kami evaluasi dan kami tingkatkan. Tingkatkan artinya kalau yang 15 menit, nanti tahun depan kita rapatkan menjadi 10 menit. Target kami perhubungan dan UPT, target kami itu paling tidak kita bisa mencapai waktu tunggu itu 10 sampai 20 menit. Ya, 10 di jam-jam sibuk, 20 sampai 10 sampai 30 menit lah paling tidak idealnya. Kalau sebetulnya standarnya itu 5 menit ya. Kalau di Jakarta itu 5 menit. Bahkan kurang dari 5 menit waktu tunggunya. Kalau untuk Batam menurut saya sih angka 10 menit waktu tunggu itu sudah hebat. Ya, di jam-jam sibuk, nanti dari jam-jam longgar 20 sampai 25 menit menurut saya sudah cukup memenuhi kebutuhan lah di Batam, sambil kami lakukan evaluasi ke depannya. Demikian Pak Wisni. Baik, nah dengan meningkatkan durasi tunggu 10 hingga 20 menit ini, sejauh ini ada berapa sih Pak armada Trans Batam yang ada di Kota Batam? Ya, untuk armada Batam saat ini di angka 60 unit ya. 60 unit termasuk yang 20 unit yang saya sampaikan tadi pola BTS. BTS itu sama istilah baru bukan baru ya, istilah di perhubungan, di kementeriannya diperkenalkan oleh perhubungan. BTS singkatan dari by the service atau pembelian jasa layanan, di mana kita pemerintah tidak perlu membeli armada dulu baru bisa kita operasikan lalu bisa dimanfaatkan, tapi kita cukup armada itu disediakan oleh operator, mereka yang operasikan, mereka menyediakan perawatan supirnya. Nah, kita pemerintah memperhitungkan berapa biaya rupiah per kilometernya. Nah, itu bisa langsung kita terima jasanya atau manfaatnya untuk langsung kita gunakan. Nah, itu sampai hari ini jumlahnya 60 dan terus kita tingkatkan, dan nanti di 2025 per 1 Mei akan ada penambahan peremajaan armada baru di 13 unit lagi, ada penambahan armada baru untuk koridor yang saya sebutkan tadi, ada penambahan koridor 4 dan koridor 8. Baik, nah dengan 60 unit armada yang dimiliki Pemko Batam sendiri nih Pak sejauh ini, apakah ada beberapa titik yang tentunya macet di Kota Batam, itu salah satunya adalah Batu Aji. Nah, sejauh ini apakah penggunaan transportasi umum Trans Batam ini efektif Pak untuk menangani kemacetan di Kota Batam? Silakan Pak. Efektif untuk menangani kemacetan. Tadi saya sampaikan daya angkut bis ini kan 40 orang ya. Kalau kita analogikan 40 orang itu kalau naik motor ada 20 motor itu yang dikandangin. Kalau naik mobil, kalau mobilnya berisi 5 orang, berarti 40 bagi 5 ada 8 mobil yang digarasikan. Artinya
Dengan demikian motor tadi tidak mengambil bagian di jalan karena sudah digarasikan, ada dirumahkan karena penggunanya sudah naik bis. Nah, kalau dari sisi tingkat kemacetan, analogi saya seperti itu. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat kemacetan di Batu Haji ya, Batu Haji itu sebetulnya faktornya bukan karena ini Batam Center sampai Kepri Mall itu 5 lajur. Dari Kepri Mall sampai ke ujung sana itu masih ada 2 lajur, ada 3 lajur. Dari istilah perhubungan namanya bottleneck lah. Ada penyempitan semacam botol. Ini botol ini di sini 5, dia nyempit ke 2. Pasti akan terjadi kemacetan di sini. Nah, itu dan kalau kami mencatat dari tadi pertumbuhan penumpang di tahun 2024 yang saya sebutkan tadi 1.600.000, tingkat pertumbuhan tertinggi adalah koridor 2. Koridor 2 itu Tanjung Muncang, Batam Center. Nah, artinya itu sudah dikurangi dengan menggunakan angkutan umum. Apalagi kalau tidak menggunakan angkutan umum, yang 40 itu langsung naik sepeda motor atau naik mobil, bisa kita bayangkan akan terjadi lagi tingkat kemacetan. Nah, ini upaya kami bagaimana yang motor, mobil yang masih banyak di jalanan itu secara bertahap. Memang kita butuh kendaraan pribadi, tapi juga kota yang maju itu dilihat bagaimana sebanyak apa atau sebagus apa penataan angkutan umumnya. Jadi bagaimana mereka walaupun punya kendaraan pribadi, mereka juga masih menggunakan juga angkutan umum sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka. Baik, nah ke depan apakah akan ada rencana untuk membangun lajur khusus Trans Batam nih Pak? Ya, lajur khusus ya. Lajur khusus itu dikenal dengan BRT, bus rapid transit, atau kalau kita kenal di Indonesia itu busway lah, busway. Busway itu kalau kita tahu itu Transjakarta, ada lajur khusus. Nah, Batam kita bersyukur nih pembangunan infrastruktur sungguh masif yang dibangun oleh Bapak Wali Kota Muhammad Rudi dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Ahmad Sakar Ahmad lewat Pemko Batam dan BP Batam. Lajur-lajur yang dulu awalnya 2, sekarang ada 3, bahkan ada yang 6. Nah, ini juga menjadi kendala. Sebelum saya sampai ke lajur khusus ya, masyarakat yang belum paham menggunakan kendaraan, menempatkan di mana kendaraan di lajur itu, mestinya sepeda motor itu di lajur 4 atau 5. Kita sebut ya, pedestrian itu di tengah itu pedestrian. Mohon maaf, median. Median jalan tuh yang ada pohon-pohon itu di tengah itu kita sebut median. Lalu ada lajur 1, 2, 3, 4, 5 dan di sini pedestriannya. Nah, mestinya motor itu di lajur paling kiri. Ya, kalaupun dia mau motong U-turn ya barulah mau belok sebagainya. Nah, terkadang itu masyarakat itu yang tadi saya sampaikan safety reading ya, mematuhi peraturan yang belum paham dia. Seharusnya motor itu di lajur kiri, dia kadang-kadang di lajur tengah. Sementara di lajur 1, 2 itu kan tempat kita ingin memotong itu. Kecepatan tinggi di situ. Nah, untuk Batam kita untuk memanfaatkan lajur-lajur itu supaya terarahkan lah. Karena sekarang di lajur 5 kan belum ada sosialisasi nih kapan lajur 1 untuk apa dan sebagainya. Nah, ke arah ke depan saat ini Batam sedang membahas peraturan daerah terkait dengan angkutan massal berbasis jalan, dan arahnya nanti akan ada pembangunan BRT semacam Transjakarta. Di lajur-lajur yang sudah ada 3 lajurnya akan kita buat semacam lajur khusus untuk angkutan umum Trans Batam. Jadi nanti akan ada semacam penandaan lah dalam bentuk marka atau kita sebut dengan terpal jalan itu, di mana nanti itu akan ada prioritas lajur khususnya. Jadi tidak berhimpitan lagi antara angkutan umum ini dengan angkutan pribadi, sehingga kan kita bisa memanajemenkan yang di lajur khusus ini nanti di lampu-lampu traffic pun dia akan kita skenariokan atau kita permodelannya, dia akan pas di lampu merah dia dapat hijau terus. Jadi ini salah satu untuk daya tarik pengguna kendaraan pribadi berpindah ke kendaraan umum karena dijamin bebas macet ya. Kalau di Jakarta itu di beberapa trafficnya begitu bisnya sampai di traffic itu Pak hijau dia. Nah, itu kita akan
arahnya ke sana untuk Batam. Dan Batam ketika nanti perda angkutan massal berbasis jalan ini disahkan, ini sekarang sudah dari bulan November pembahasan perda ini. November, Desember, sekarang sudah Januari, Februari, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan lanjutan. Target kami ya, kami berharap perda ini segera disahkan, jadi ada kepastian dari kita masyarakat Kota Batam dan pemerintah Kota Batam untuk melakukan penataan angkutan umum ini setiap tahunnya seperti apa. Kapan kita mau gunakan realisasikan lajur khusus ini, kapan kita mau tingkatkan dari waktu tunggu 15 ke 10 menit dan seterusnya, kapan kita mau buka koridor baru, kapan kita mau bangun halte-haltenya. Karena di dalam perda ini juga salah satunya pengaturan terkait dengan penganggaran. Jadi kalau penganggaran sudah ada kejelasan, tahun depan sekian anggarannya, kita sudah bisa memperkirakan tahun depan apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita tata, apa yang harus kita tingkatkan. Nah ada, yang jelas untuk lajur khusus dengan modal jalan, infrastruktur jalan kita yang sudah terbangun ini sangat memungkinkan dan sangat harus dibuatkan lajur khusus untuk angkutan umum khususnya Trans Batam. Akan ada ya Pak, dan ya, kami tunggu kabar baiknya. Iya, betul. Nah Pak, kita akan lanjutkan di segmen terakhir nanti. Nah pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan masih bersama Pak Cipto sebagai Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi Kota Batam. Nah, Pak Cipto, ngomong-ngomong mengenai tadi akan ada rencana pembentukan lajur khusus untuk Trans Batam. Nah, bagaimana dengan halte atau bus stop sendiri, Pak? Silakan. Ya, pembangunan lajur khusus ya Trans Batam atau BRT. Itu artinya sejalan ya. Lajur khusus itu sekarang kita lagi membuat kajian apakah halte itu posisinya di tengah. Kalau di Jakarta itu kan di tengah tuh, atau tetap di pinggir ya. Tapi kalau perkiraan kami kemarin dari hasil studi yang dilakukan oleh kawan-kawan kementerian, itu nanti akan lajurnya di tengah, haltenya di tengah. Jadi nanti ketika perda ini disahkan, seiring itu kita akan buat skala prioritas mana yang harus dibangun terlebih dahulu, mana yang harus ditata terlebih dahulu. Nah, target kami ya mudah-mudahan nanti dengan pansus DPRD yang sedang membangun ini, yang sedang membahas ya perda ini bersama dengan tim pemerintah Kota Batam segera dilakukan pembahasan lanjutan untuk segera diparipurnakan disahkan untuk perda ini. Ya, mudah-mudahan dengan perda ini disahkan akan masif tuh penataan angkutan umum di Kota Batam. Karena kita begini, kita berdekatan dengan Singapura ya, Malaysia. Kita begitu pulang dari Singapura atau Malaysia, lihat Batam penataan angkutan umumnya kan agak jomplang ya, minimal beda-beda tipis lah ada ke sana ya. Nah, terkait dengan halte itu akan seiring. Nah, untuk Batam sendiri, untuk Dinas Perhubungan sendiri tahun ini di luar dari konteks perda ini kita sudah juga menganggarkan untuk pembangunan halte 5 unit untuk di Kota Batam untuk menyisip ya halte-halte yang kemarin sebelumnya sudah pada saat pelebaran jalan beralih fungsi ya harus dibongkar, sehingga kan kita akan menyisip di beberapa lokasi untuk pembangunan halte pengganti. Contohnya nanti tahun ini akan ada pembangunan halte di Poltek dan ada beberapa daerah lain. Baik, nah kembali lagi nih Pak untuk menarik masyarakat Batam untuk mau menggunakan transportasi umum nih, dan di zaman yang sudah canggih nih Pak menggunakan apa-apa serba scan nih. Nah, bagaimana Trans Batam sendiri nih Pak? Pola pembayarannya silakan. Ya, untuk pola pembayaran. Jadi pola pembayaran per 1 Januari 2023 Trans Batam sudah memperlakukan pembayaran non tunai atau kerennya tuh cashless lah. Ya, non tunai kita dengan 2 pola. Pola dengan QRIS ya. KRIS ya, bukan QRIS ya. Kalau kata Bang Riau itu KRIS ya. Bukan QRIS. KRIS itu bisa di-scan dengan aplikasi pembayaran non-tunai, OPPO, GoPay, Dana, M-Banking, dan sebagainya itu bisa. Ya, lalu pembayaran dengan kartu uang elektronik, kalau istilah dari perbankan itu singkatannya KUE, singkatan dari kartu uang elektronik perbankan. Nah, sampai hari ini kami baru bisa menerima pembayaran melalui kartu BRI, Brizi. Nah, dan target kami, ya target saya lah, mudah-mudahan di akhir Februari ini kartunya BRI, Mandiri, BCA, BRI itu sudah bisa dipakai akhir Februari ini. Karena alatnya sudah datang, sekarang lagi nunggu samkatnya dari BI, lalu kita pasang, uji coba, dan nanti target kami sebelum puasa ini atau akhir Februari, kartunya BNI, kartunya BCA, Mandiri, BRI sudah bisa penumpang menggunakannya di Trans Batam. Jadi memang salah satu juga kendala peningkatan pengguna ini, memang saat ini agak langka kartu Brizi, ya agak langka, sehingga kan ada penumpang-penumpang baru yang masih ada dalam tanda kutip susah menggunakan Trans Batam karena harus pakai kartu. Sementara sebetulnya dia bisa download aplikasi sih ya, bisa Dana, OPPO dan sebagainya untuk membayar itu. Tapi memang lebih gampang pakai kartu kan. Anak-anak tinggal nanti orang tuanya top up kartunya, bawa anak SD tinggal bayar itu. Nah, ya, jadi pembayaran sudah cashless ya, non tunai. Bagaimana dengan orang tua nih Pak yang mungkin agak kudet sedikit nih Pak? Apakah akan ada edukasi atau ada yang petugas yang akan membantu? Ya, jadi petugas kami itu ada di dalam bis itu ada satu namanya kondektur. Di halte ada beberapa halte yang ramai itu ada petugas kami yang standby di situ. Di luar itu kami juga ada call center,
yang siap untuk melakukan sosialisasi. Kalau dari sisi pemahaman penggunaan cashless, menurut saya masyarakat Kota Batam sudah tahu bahwasanya menggunakan Trans Batam itu tidak bisa lagi tunai, harus non tunai. Nah, tinggal caranya saja nih kami sosialisasi. Nah, kalau untuk ibu-ibu, emak-emak lah ya, itu rata-rata dari Punggur ke Pasar Jodoh, itu mereka lebih gampang, walaupun dia punya handphone Android ya, dia lebih gampang gunakan kartu Rizi. Nah, itu bagi yang sudah pelanggan lama. Nah, pelanggan baru tidak tertutup kemungkinan karena ada pertumbuhan pelanggan baru. Mereka belum punya kartu. Cuman saya sudah sampaikan ke anggota, jangan sampai ada penumpang yang tidak jadi naik atau ada penumpang yang diturunkan gara-gara tidak punya fasilitas pembayaran tunai. Jadi ada instruksi kami ke anggota untuk dibantu. Dibantu itu oke lah, saat ini dia tidak punya pembayaran tunai, kita bisa tumpangkan dengan penumpang yang lain. Dia bayar ke penumpang lain bantu pakai kartu atau pakai aplikasi penumpang lain. Atau kalau seandainya tidak ada penumpang yang lain yang mau bantu, saya sudah arahkan ke petugas kami yang membantu. Bayar uang tunai, nanti dibantu ditapkan pakai kartunya petugas, dibelikan kartu, nanti baru dimasukkan ke dalam aplikasi pembayaran kita. Jadi jangan khawatir untuk penumpang baru atau penumpang lama atau penumpang baru yang saldonya habis, ya, kita akan bantu. Tapi bantu itu kan tidak selamanya, sesekali. Jadi kami juga sosialisasikan, pastikan saldo punya nih. Ya, sebelum naik Trans Batam pastikan saldo mencukupi. Yang cukup itu bisa top up. Top upnya bisa di halte yang kami miliki, bisa di gerai-gerai ya, Indomaret, Alfamart, ATM dan bank-bank lainnya yang bisa melakukan top up. Demikian. Baik, banyak kemudahan ya Pak. Banyak kemudahan, tinggal kemauan aja. Siap. Nah, Pak, kembali lagi ke tema kita nih Pak, upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Nah, sejauh ini Bapak sebagai Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi itu tantangannya yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat ini terhadap aturan lalu lintas seperti apa sih Pak? Saya bagi beberapa ini ya. Pertama, kalau terkait dengan masyarakat itu domainnya itu memang sebetulnya di kepolisian dan umumnya kita manusia, kita secara keseluruhan, terutama kepada orang-orang tua, ya, kepedulian terhadap keselamatan. Lalu saya bagi keselamatan di internal kami di Trans Batam. Nah, saya ke masyarakat umum lah. Masyarakat umum tadi saya disampaikan Dinas Perhubungan, Kepolisian, Jasa Harja terus melakukan sosialisasi terkait dengan safety riding atau bagaimana berkendara yang aman dan selamat. Nah, tinggal sekarang kita kesadaran. Saya kembali pada diri saya sendiri lah. Kita punya anak nih yang punya berkendara sepeda motor. Kadang-kadang kita nggak termonitor anak kita itu di luar bagaimana cara berkendaranya. Cukup dia bisa kendara, kadang-kadang kita tidak monitor. Nah, itu menurut saya jangan sampai kemalangan dulu datang baru kita sadar. Nah, ini mungkin di kesempatan ini ya saya secara pribadi dan kita semua dan kami menurut saya Perhubungan sudah dengan bekerjasama dengan instansi terkait sudah melakukan beberapa kali sosialisasi bagaimana peningkatan kesadaran berlalu lintas dengan baik. Pahamilah jalan yang kita miliki, yang ada itu bukan jalan milik kita pribadi, jalan kita bersama. Kita sendiri bisa mematuhi, kalau yang lain tidak bisa akan berakibat fatal. Jadi kita harus sama-sama mematuhi peraturan bagaimana menggunakan jalan ini sebaik mungkin. Itu dari sisi masyarakat umum. Lalu dari sisi kesadaran keselamatan di internal kami untuk Trans Batam, itu memang domainnya kami untuk melakukan pembinaan, baik supirnya, baik perawatan armadanya, itu kami sudah melakukan beberapa cara ya. Dari personilnya kita sudah lengkapi dengan sertifikasi tertentu, dengan kualifikasi SIM-nya, lalu dari sisi armadanya juga kita lakukan pengawasan secara berkala terkait dengan pemeliharaannya. Di sisi lain juga kita ada sistem ya, teknologi ya. Kalau di kepolisian itu ada namanya ETLE ya, tilang elektronik yang bisa memantau. Nah, di kami itu ada CCTV yang memantau perilaku pengemudi di dalam bis. Itu salah satu untuk meningkatkan kesadaran, karena kita ini kalau diharapkan kesadaran secara pribadi agak susah, memang harus dipaksa ya. Dipaksa ya, salah satunya ada pemantauan, habis itu ada sanksi diterapkan.
Betul Pak. Ya. Nah, terakhir nih Pak, Ya. visi Bapak sendiri sebagai Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi di Sub Batam ini, Ya. visi Bapak untuk masa depan transportasi Batam agar lebih aman, tertib, dan berkelanjutan seperti apa Pak? Silakan. Ya, kalau visi Trans Batam itu bagaimana menciptakan transportasi yang handal atau modern di daerah. Di daerah itu maksudnya bisa bukan hanya di Batam ya, menjadi percontohan daerah-daerah lain. Itu visi kami. Bagaimana menciptakan transportasi yang modern, yang berkelanjutan di Kota Batam. Itu visi kami untuk kedepannya, untuk mewujudkan visi yang modern dan layak itu. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Seperti tadi kita akan melakukan penataan jaringan, ya, pembuatan jalur khusus, integrasi antar moda, peningkatan teknologi, itu misinya. Kalau visinya tadi saya sampaikan untuk menciptakan transportasi yang modern di daerah, di wilayah Kota Batam. Nah, tahapannya tadi saya sampaikan, kami dalam waktu singkat ini untuk memasifkan penataan angkutan umum ini, kita akan coba membuat perda bersama dengan timnya Pemko dan pansus dari DPRD untuk bagaimana kebijakan penataan angkutan umum ini bisa tertuang dalam satu kesepakatan bersama, komitmen bersama pemerintah Kota Batam dalam suatu perda khusus penataan angkutan massal di Kota Batam. Nah, dari itu baru bisa kita tata secara terarah tahun kapan kita mengerjakan apa saja yang akan kita lakukan penataan. Seperti itu. Baik Pak Cipto, terima kasih untuk waktunya pada hari ini Pak. Semoga harapan kita bersama juga supaya masyarakat memiliki kesadaran pribadi dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Batam sendiri. Terima kasih Pak Cipto. Sama-sama Pak Kristi. Sukses selalu. Demikian pemirsa Dialog Khusus edisi hari ini. Saya Kristi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.